Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Angkerpedia. Bagi masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasti nggak asing nih sama lampor, hantu keranda terbang yang konon akan membawa siapapun yang melihatnya. Kira-kira gimana ya ceritanya? Sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Oke, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lampor adalah makhluk halus yang berarak. Jadi ramai-ramai gitu. Lampor adalah sebuah kisah mitos dan kisah mistis dari wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kejadian lampor tuh biasanya terjadi pada saat malam hari. Konon katanya, ada makhluk yang tak kasat mata yang mampu membawa keranda terbang mengelilingi suatu wilayah atau lalu lalang di sebuah lokasi. Yang konon katanya nih, siapapun yang keluar pada saat malam hari dan secara kebetulan melihat lampor itu, ia akan diculik, dibawa oleh lampor dan tidak akan pernah kembali. Sekalipun ia kembali, ia akan mengalami lupa ingatan, bahkan gangguan kejiwaan. Nah, masyarakat Jawa itu percaya bahwa lampor ini datang secara beriringan dengan membawa keranda. Jadi kayak semacam pasukan pembawa keranda gitulah guys. Nah, ada beberapa versi tentang kemunculan dan asal-usul hantu lampor ini. Tapi sebagian besar tuh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membawa keranda. Dan sama-sama banyak itu wujudnya, jadi rame-ramean. Tapi versi yang paling populer adalah versi dari tahun 1960-an. Nah, menurut masyarakat Jawa, lampor dipercaya sebagai pasukan dari Nyi Roro Kidul. Lampor ini sering dikaitkan dengan munculnya wabah penyakit atau pagebluk. Kalau bahasa sekarangnya itu namanya pandemi gitulah guys, yang bisa saja mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Nah, masyarakat Pulau Jawa juga percaya bahwa lampor ini mendatangi suatu daerah atau suatu desa karena ada urusan yang belum selesai atau bahkan ada suatu kesalahan yang belum ditebus. Jadi harus ditebus dengan datangnya wabah penyakit itu tadi. Kemunculan lampor ini ditandai dengan datangnya angin kencang dari laut selatan ke berbagai daerah. Dan jika masyarakat Jawa dari suatu desa atau suatu daerah itu mendengar ada angin dari laut pantai selatan, warga masyarakat dari suatu daerah tersebut akan mulai membunyikan kentongan atau apapun untuk membuat suara gaduh. Tujuannya biar si lampor itu tadi nggak jadi melewati daerah mereka, biar nggak jadi kena pagebluk itulah guys. Konon katanya lampor tuh dapat orang di dalam tidurnya. Jadi mereka akan mengunjungi seseorang saat mereka sedang tidur, lalu akan dan membawanya menggunakan keranda yang mereka bawa. Nah, namun lampor ini memiliki titik kelemahan, yaitu lampor atau pasukan lampor itu nggak bisa duduk, bahkan jongkok. Jadi bagian bawah tubuhnya itu kaku. Makanya orang Jawa tuh dianjurkan untuk tidur tidak di atas dipan atau sesuatu yang lebih tinggi gitu. Karena mereka yakin kalau orang-orang itu tidur di tempat yang tinggi, mereka jadi beresiko untuk diserang lampor. Jadi mereka tuh lebih suka tidur di bawah gitu, lesehan. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang ya guys, lampor ini kan membawa pagebluk gitu ya atau pandemi. Makanya akhir-akhir ini pas COVID-19 tiba ke Indonesia, banyak banget orang yang menghubungkannya dengan lampor. Lampor dari Cina? Nggak tahu ya guys, tapi yang jelas di sosmed tuh rame banget nih. Ada yang membahas lampor itu. Apalagi pas banget sama film lampor tuh baru saja rilis. Makin rame tuh orang-orang membahas lampor. Jadi yang tadinya orang-orang sudah mulai melupakan hantu satu ini, jadi keinget lagi gitu guys. Nah, itu kan dari versi nasionalnya ya guys. Lampor itu kan keranda terbang yang bisa mencekik orang-orang yang tidur di dipan atau di tempat-tempat yang tinggi gitu kan guys. Tapi kalau di versi daerah aku, lampor itu ceritanya sedikit berbeda
berbeda nih guys. Lampor itu dipercaya adalah hantu makhluk yang mampu menyerupai seseorang. Jadi di daerahku tuh lampor suka banget nyamar jadi seseorang yang kita kenal. Misalnya sebut saja si A. Nah, kalau lampor ini sudah menyerupai si A, kita kan nggak tahu ya kalau si A ini ternyata hantu, bukan si A asli. Nah, kalau kita udah terkecoh dan mau mengikuti si A palsu ini tadi, maka kita akan diculik oleh lampor dan akan hilang. Gitu. Dan untuk menemukannya, kita biasanya melewati orang pintar atau dukun gitulah guys. Nah, kalau di daerah kalian ada versi lain tentang hantu lampor ini enggak guys? Boleh ya di komen di bawah. Gimana nih menurut kalian cerita aku tentang hantu lampor? Komen di bawah kalau kalian mau request next konten aku harus bahas apa lagi. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten horor aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.